Shalom. Materi kita di pagi hari ini, teologi kekayaan dan kemiskinan. Kekayaan dalam perjanjian lama yaitu pemahaman kata kekayaan atau kemakmuran yang sering kita gunakan sebanyak 6 kali di dalam Kejadian sampai Ulangan 9 kali. Dalam buku Yosua dan Hakim-Hakim terdapat 23 kali, kitab-kitab sejarah 34 kali. Dalam kitab para nabi, kekayaan berasal dari kata Osher yang secara etimologis berarti kaya. Kekayaan itu terdiri dari kepemilikan, namun kepemilikan itu bukan kepemilikan pribadi, biasanya yang merupakan kekayaan suku atau kekayaan keluarga. Kekayaan didapat dari hasil rampasan, perang, hadiah, kepintaran yang semuanya itu merupakan berkat dari Allah atau pemberian dari Allah. Diberikan sebagai upah karena sudah mendengarkan suara Tuhan pada zaman PL. Menurut pengajaran kontemporer, kekayaan merupakan konsekuensi dari usaha menjalankan peraturan-peraturan Allah atau konsekuensi yang dijamin dari ketaatan menjalankan aturan-aturan perjanjian baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Jadi harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang hanya berdasarkan berkat belaka dan kemakmuran umumnya yang dianggap orang Yahudi sebagai bukti berkat dari Allah, seperti Abraham terdapat di Kejadian 13 ayat 2. Mereka diberkati karena mempunyai iman yang baik, yaitu takut akan Tuhan dan moralnya penuh dengan kebajikan dan sesuai dengan kebenaran yang Allah tetapkan. Kemiskinan dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, pemahaman mengenai kemiskinan dibagi dalam 3 kelompok, yaitu pertama, ras dan ebion. Kata ini menunjukkan kepada orang yang berkekurangan secara materi. Yang kedua, dal dan ani. Kata ini menunjuk kepada orang yang mengalami penindasan secara sosial. Ketiga, kata kemiskinan menunjuk kepada orang miskin secara rohani yang diartikan sebagai orang berdoa atau mereka yang merendahkan diri di hadapan Allah, atau dengan istilah anau. Dengan mengenai Allah berarti melakukan keadilan untuk orang miskin yang membutuhkan. Orang miskin di sini ialah mereka yang miskin dan di segala bidang kehidupan, termasuk orang-orang tidak miskin secara ekonomi, tetapi tertindas secara politik dan kultural. Dan mereka tidak memiliki apa-apa yang dapat dibanggakan. Mereka juga diperhatikan Allah. Miskin berarti mereka yang haknya tidak diperdulikan, dan karena kemiskinannya menjadi objek untuk perah atau diperas, dibodohi, dan diperdaya. Selain kemiskinan secara jasmani, juga terjadi kemiskinan spiritual atau kemiskinan rohani atau orang berdosa, dan pembebasan orang lemah dan orang miskin dari ketamakan orang kuat yang merupakan suatu kunci tindakan ataupun pelepasan oleh Allah. Penyebab kemiskinan khususnya dalam Perjanjian Lama. Penyebab kemiskinan terjadi pada kalangan umat Israel dalam sejarah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama demikian. 1. Bencana kelaparan membuat miskin atau Kejadian 41 ayat 55-57. Yang kedua, bencana Allah dalam mengakibatkan panen rusak. Yang ketiga, pemerasan riba dalam berhutang. Yang keempat, penindasan oleh orang yang berkuasa atau kaya. Yang kelima, miskin akibat dijarah oleh musuh yang menyerang. Yang keenam, kesalahan manusia seperti malas, serakah, peminum, lebih suka berbuat jahat seperti mencuri dan lainnya. Kaya dan miskin di mata dunia. Pandangan sukses yang dikemukakan dalam ajaran teknologi kemakmuran merupakan pandangan yang terlalu menyederhanakan arti sukses dan termasuk
kebutuhan populer. Jadi masih menjurus pada hal-hal yang bersifat materialistis dan lahiriah. Kita menyadari bahwa memang ada kekayaan yang diperoleh karena berkat Tuhan dan kemiskinan yang berasal dari dosa, seperti yang dikemukakan dalam teologi kemakmuran. Tetapi itu hanyalah salah satu penyebab, sedangkan kenyataan sejarah menunjukkan dengan jelas bahwa masih banyak penyebab-penyebab lain yang dilihat di dunia ini, yaitu kemiskinan disebabkan oleh kemalasan atau hidup boros. Yang sudah jelas bahwa orang yang malas dan hidup boros akan mengurangi kemampuan untuk menjadi kaya. Dan sekalipun yang kurang baik seperti itu tentunya akan mendorong yang akhirnya menjadi miskin juga. Kaya dan miskin dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kita juga menjumpai sebab-sebab baik yang menghasilkan kekayaan maupun kemiskinan, sama dengan hal-hal yang sering kita lihat secara umum. Akan tetapi ada juga faktor yang ikut campur di dalam tangan Allah dan ikut bekerja di dalam proses yang tersebut. Sejarahnya kerajaan Allah yang diliputi di dalam Alkitab banyak juga menyajikan hal-hal yang mengenai kaya dan juga miskin. Dan di dalam Alkitab ini juga menyebutkan bahwa memang kemiskinan dapat disebabkan karena kemalasan dan juga karena hidup yang boros. Dan kemiskinan ini juga dikarenakan malas yang disalahkan oleh Yesus. Tetapi Alkitab juga menyebutkan bahwa kemiskinan juga bisa disebabkan karena bencana alam, yang seperti apa yang terjadi di Timur Tengah. Dalam kemiskinan juga bisa terjadi karena penindasan yang kaya. Dalam Perjanjian Lama pun bisa dijumpai bahwa kemiskinan juga bisa terjadi karena dosa ataupun pencobaan, seperti kasus Ayub. Dari apa yang saya jelaskan tadi tentang materi teologi kekayaan dan kemiskinan, ada beberapa siswa saya menanyakan pertanyaan kepada saya, yaitu bagaimana pandangan orang Kristen tentang kemiskinan. Pandangan orang Kristen mengenai kemiskinan itu ialah terjadinya karena adanya ketimpangan struktur di dalam masyarakat, dan di mana sekelompok kecil di masyarakat itu kebetulan kuat serta mapan, serta ekonominya juga secara ekonomi dan politisnya yang dapat menindas golongan ataupun yang sering kita sebut dengan sekelompok besar yang berada di dalam kemiskinan. Yang kedua itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan providensi Allah atas orang miskin dalam Perjanjian Lama. Providensi Allah atas orang miskinnya itu melalui tindakan dan aktifnya dalam melakukan tindakan pemeliharaan Allah yang dapat mengangkat manusia yang termasuk pula miskin sebagai mandataris Allah untuk dunia ini, dan juga pengendalian serta bimbingan dalam pemerintahan atas alam semesta ini. Dan secara khususnya juga providensi Allah atas orang miskin ini juga dapat kita lihat pada awalnya di dalam konstitusi Israel sebagai suatu arahan orientasi. Yang ketiga, apa peran gereja dalam mengatasi kemiskinan? Perannya itu dalam mengatasi kemiskinan ialah kita menanamkan pengajaran yang bermanfaat, dan fungsinya itu sebagai anggota jemaat dan masyarakat di sekitarnya ataupun di dalam lingkungannya. Di dalam gereja juga selalu menghadapi orang-orang yang miskin, baik secara jasmani maupun rohani, yang tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai penyelamat. Yang keempat, apakah menjadi kaya itu berdosa menurut Alkitab? Seperti yang kita tahu, bahwa di dalam Alkitab menunjukkan bahwa ada orang yang kaya tanpa berdosa di hadapan Tuhan seperti Abraham, Ayub, dan juga Salomo. Dan artinya itu, kekayaan itu dapat bersumber dari keuangan kita dan perlu kita
teruji bahwa itu dapat diterima oleh Tuhan dan sesama kita sebagai sumber keuangan yang baik dan juga benar. Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan kekayaan sejati? Kita dapat juga katakan kekayaan yang sejati itu ketika kita menerima dan memilih Yesus sebagai juru selamat kita. Untuk juru selamat kita dan memiliki Yesus memiliki semua serta kini sampai selamanya. Demikianlah materi saya yang sudah saya paparkan. Apabila ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Sekian dan terima kasih. Shalom.